Jadi kalau kita lihat ya, dunia operation dan maintenance itu kan dunia yang sangat luas ya, gede banget gitu. Nah IBM kita punya satu solusi di sana dan kita terus mengembangkan capability dari solusi asset management kita ini. Ada beberapa yang menjadi menjadi fokusnya IBM dalam pengembangan produk ini Bapak Ibu. Yang pertama itu nanti kita akan bercerita bagaimana solusi ini karena melihat equipment yang kita gunakan di produksi ya Pak, itu kan menjadi semakin kompleks, menjadi semakin pintar. Ada data-data IoT yang bisa kita tarik ke solusinya untuk pengambilan keputusan kita yang lebih baik. Itu yang pertama Pak. Kemudian ada kebutuhan karena aset-aset kita itu kan tersebar ya. Ada kebutuhan untuk dia harus bisa dimonitor secara remote gitu. Kadang-kadang ini juga berkaitan sama bagaimana standar keselamatan saya pada saat saya harus menjaga aset saya yang mungkin sifatnya remote gitu. Itu poin kedua. Kemudian yang ketiga adalah pada saat workforce atau teknisi yang kita punya itu mereka retire atau pergi dari company, biasanya mereka membawa experience dan ilmunya Pak. Nah itu bagaimana kita sebagai enterprise menjaga supaya that data, that experience stay with the company gitu ya. Karena ini kan data kita, jadi pada saat kita ganti workforce-nya, kita juga bisa memastikan bahwa workforce baru pun punya data dan experience yang sama Pak. Jadi gap-nya tidak terlalu besar gitu. Jadi itu beberapa concern yang kita IBM lihat Pak pada saat kita mengembangkan solusi aset manajemen kita. Nah, di sini saya ingin share mengenai platform kita. Kami sebutnya IBM Maximo Application Suite atau gampangnya ini adalah enterprise asset management kita Pak. Jadi yang menjadi fokus adalah IBM fokus untuk mentransform solusi ini. Yang tadinya mungkin hanya sekedar tradisional asset management saja, tapi sekarang menjadi asset performance management Pak. Artinya bagaimana kita merubah perilaku penanganan aset kita yang sifatnya reaktif menjadi sesuatu yang lebih prediktif Pak. Dengan tadi Pak ya, IoT, bantuan AI, yang nanti saya akan ceritakan di slide selanjutnya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ingin saya menjelaskan mengenai Maximo ini Pak, sebenarnya adalah solusi yang masuk hampir ke seluruh industri. No matters kita ada di manufaktur, kita ada di pembangkitan energi, kita ada di transportasi. Jadi bayangkan kalau kita adalah perusahaan punya banyak aset yang kritikal yang harus kita jaga, jangan sampai aset ini unplanned downtime, maka most likely kita akan perlu solusi aset manajemen ini Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di contoh di energy utility, di pembangkitan Pak, itu seperti PLN, itu salah satu customer terbesarnya IBM Maximo, termasuk juga turunannya. Jadi yang jual listrik ke PLN, Cikarang Listrindo, Pembangkitan Jawa Bali, Jawa Satu Power ya, itu semua pakai Maximo. Karena mereka mati 1 jam saja mungkin omsetnya sudah hilang, revenue-nya sudah hilang triliunan Bapak. Kemudian infrastruktur, kita punya beberapa footprint di Jasa Marga misalkan. Di oil and gas kita punya banyak footprint. Manufacture, salah satu grup manufaktur besar dari Astra Group itu menggunakan solusi IBM Maximo. Transportasi, MRT, LRT ya Bapak Ibu, sampai ke penerbangan. Jadi kalau kita bertanya Maximo sudah well known atau belum, ini produk yang sudah sangat mature Bapak Ibu. IBM acquire sekitar 40-50 tahun ke belakang. Gitu. Sudah menjadi bagian dari IBM, seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat dari sisi ini modul-modulnya, nanti saya akan bahas satu persatu. Tapi mungkin satu poin yang ingin saya tambahkan adalah fleksibilitasnya. Jadi dalam implement ini, customer masih diberikan fleksibilitas yang tinggi. Artinya kita mau manage softwarenya secara on-premise bisa, secara
kita implement di cloud yang kita punya kontrak, misalkan AWS atau kita di Azure atau mungkin di Alibaba bahkan itu kita bisa, atau di IBM Cloud. Jadi sekarang banyak ya gerakan yang software yang harus hanya di cloud. Nah, kalau kita masih memberikan fleksibilitas itu. Kemudian juga itu nanti yang akan kita bahas. Kita akan masuk ke pembahasan modul-modul ini. Tapi mungkin nanti sambil saya menerangkan, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya mungkin akan senang banget kalau ini jadi conversation dua arah gitu. Oke, kalau begitu saya langsung. Nah, ini sedikit kalau saya bilang sedikit pamer Bapak Ibu. Jadi berdasarkan beberapa independent research company ya, misalkan Gartner atau Forrester Wave, mungkin ini sedikit agak kabur, tapi sebenarnya IBM Maximo itu masih lead di antara produk-produk aset manajemen yang ada di market. Jadi memang dan dari perspektif IBM pun kita invest untuk terus mengembangkan kemampuannya. Nah, jadi saya balik ke pertanyaan dasarnya lagi ya Bapak dan Ibu. Mungkin masih ada yang bertanya, misalkan apa sih sebenarnya aset manajemen itu gitu kan. Jadi pada dasarnya adalah solusi untuk kita mendaftarkan data aset kita, lokasinya di mana, dihandle oleh siapa, orang yang menghandle punya nggak sertifikasi, kualifikasi, karena kan kadang-kadang aset ada tingkat kompleksitasnya ya Bapak Ibu. Resource yang saya punya qualified tidak secara kemampuan untuk menghandle aset tersebut. Jadi orangnya di manage juga, kemudian resource spare parts-nya terhadap si aset tersebut. Jadi sampai ke material manajemennya untuk si aset itu. Sampai ke dokumentasinya Bapak. Jadi kita misalkan use case saja ya, kalau kita punya fleet kendaraan operasional, kapan dokumennya harus saya urus lagi. Semua part dari aset yang kita handle itu bisa kita manage di satu solution suite besar ini, di Asset Management Maximo ini. Sampai ke planning scheduling tentu saja ada. Nah ini sebenarnya adalah capability yang di-expect dari sebuah CMMS. Jadi kalau dulu mungkin kita dengar Computerized Maintenance Management System, itu Maximo pada dasarnya. Tapi kemudian hari ini, karena tadi saya sampaikan IBM terus invest kepada produk ini, kita ingin merubah nih dari yang tradisional, penanganan yang sifatnya scheduled based, reactive based menjadi sesuatu yang lebih prediktif. Nah, jadi kalau sekarang hari ini Bapak Ibu di Maximo Application Suite ada modul-modul tambahan. Nah ini yang membuat Maximo itu jadi semakin menarik dia. Kalau tadi yang saya cerita yang ada di sini, itu sebenarnya part dari satu modul ini aja Pak. Di Maximo kita sebutnya manage. Tapi ini ada modul lain lagi nih. Nah, di sini modul monitor ini kalau kita analogikan adalah jembatannya di Maximo untuk dia connect ke IoT data. Jadi hari ini Bapak Ibu, Maximo tuh bisa berbicara dengan hampir 99% brand yang ada in the market. Misalkan kita pakai Schneider atau Siemens atau ABB, mungkin di manufacturing line kita gitu ya. Itu data bisa kita tarik ke Maximo untuk si mesinnya ngasih tahu, oh saya lagi nggak sehat nih. Schedule-nya kalau ikutin schedule unplanned duluan nih saya akan breakdown duluan gitu. Nah karena tadi ya ada data temperature, vibration yang bisa ditarik ke Maximo-nya. Jadi dan jembatannya pun bisa macam-macam, bisa PLC kah atau kita via sensor dari software lain seperti MES bisa ditarik ke Maximo. Maximo adalah software yang sangat mudah terintegrate dengan platform lain. Mau itu SAP kah Pak, ERP ya pada umumnya, BIM, Building Information System, pemetaan, ArcGIS, Esri. Jadi kalau kita mau lihat sebaran dari aset kita bisa lihat di API Google Maps begitu, kita bisa tahu.
aset kita ada di mana. Jadi interoperability-nya sangat-sangat tinggi Maximo. Bahkan saya bisa bilang Bapak Ibu, hampir semua implementasi Maximo kita dia berintegrasi dengan ERP system. Jadi kami selalu katakan Enterprise Asset Management datang bukan untuk mengganti ERP yang sudah ada, tapi untuk melengkapi capability-nya. Karena sebenarnya walaupun ya Bapak Ibu ya, mungkin jokes-nya ERP akan bilang saya bisa semua, saya bisa kerjain semua. Tapi sebenarnya by design ERP dan asset management itu punya by design itu memang punya objektif yang berbeda. Jadi biasanya model integrasinya adalah di Maximo data, aset, orang yang mengerjakan spare parts, lokasi semua digunakan oleh tim operation maintenance, technician biasanya itu menggunakan Maximo. Tapi pada saat saya harus belanja spare part untuk sebuah aset tertentu, maka Maximo mengirimkan perintah pembelian ke ERP-nya. Ya. Karena insight kapan saya harus beli berapa kuantitinya itu ada limitasi di ERP Bapak Ibu. Jadi insight hari ini misalkan orang saya tuh overutilize atau underutilize misalkan. Saya kebanyakan nggak sih workforce-nya atau terlalu sedikit gitu ya. Kita mau lihat productivity orang per orang gitu ya. Itu sesuatu yang tidak ada di ERP Insight itu Pak. Tapi di EIM, di Maximo itu sebabnya company besar seperti PLN tadi ya, Astra Daihatsu, mereka perlu sebuah aset manajemen untuk jalan berdampingan dengan ERP. Itu pengalaman yang kita lihat ya Pak, berbicara dengan beberapa end customer. Nah, itu satu tadi Pak, modul monitor. Kemudian di sini ada mobile dan assist. Karena kalau kita lihat ya Pak, pengguna dari Maximo kan mayoritas adalah teknisi Pak. Teman-teman kita yang ada di lapangan ya. Jadi yang mereka senantiasa ketemu dengan aset, benerin gitu. Jadi harus ada kemampuan untuk bisa digunakan di gadget. Apakah itu Android atau iOS. Kemudian, nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi sekarang Maximo punya kemampuan untuk visual inspection. Bagaimana kita menggunakan kamera atau drone untuk menangkap aset dan nanti secara pintar kita bisa mentrain modul yang ada di Maximo, AI-nya, untuk mengenali mana aset yang baik, mana aset yang tidak baik, begitu ya. Dan ada proses automate nanti terjadi. Jadi pada saat dia menangkap gambar aset yang tidak baik, maka langsung dikirim ke Maximo. Nanti flow-nya bisa kita atur di sana. Apakah kirim teknisi, apakah overhaul, apakah beli spare parts gitu. Jadi bisa macam-macam. Nah, dari situ nanti kita berbicara mengenai predictive capability atau modul yang ada di Maximo untuk predicting, health dan predict. By the way, ini boleh diingat ya Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari saya di sini. Oke, jadi sekali lagi saya katakan operational maintenance adalah dunia yang sangat luas. Kadang-kadang kita juga tidak ingin Bapak Ibu akhirnya confused. Saya harus mulai dari mana? Apa yang harus jadi priority bagi saya gitu ya. Jadi biasanya kita melihat yang berhasil dari implementasi kita adalah fase 1 biasanya kita fokus kepada kita punya kaki yang kuat, data aset di mana, siapa yang mengerjakan, spare parts-nya apa, itu harus kuat, Mbak. Jadi semua itu nanti kita strengthen di modul manage ini. By the way, Maximo bisa tarik data dari hampir semua platform, Pak. Mungkin kalau hari ini kita sudah punya data di ERP atau kita store di Excel kita bahkan bisa API-nya bisa dengan mudah menarik ke Maximo. Jadi semua kita atur kita strengthen di fase 1. Setelah kita punya data yang kuat di scheduling maintenance aset kita, kemudian baru kita berjalan ke fase 2. Ini rekomendasinya IBM ya Pak yang kita lihat sukses. Baru kita mulai memasukkan istilahnya mengkawinkan antara data manage dengan data IoT tadi Pak. Setelah terjadinya dua data ini, baru kita bisa
dream-nya tadi Pak, big goal kalau kita bicara sama orang operation maintenance, dream saya itu adalah enabling predictive maintenance di penanganan aset saya. Jadi health dan predict. Jadi itu tadi journey dari produk ini Pak yang ingin dilakukan oleh IBM. Bagaimana kita bergerak dari reactive, run to fail, semuanya masih manual scheduling ya Pak, menjadi dengan bantuan itu Pak, IoT dan AI, itu menjadi sebuah penanganan aset yang lebih prediktif. Ya. Oke, kalau saya lihat memang kebanyakan manufaktur atau production hari ini masih berada di run to fail atau calendar base ya Pak. Ini memang semua ini masih ingin bergerak menuju ke prediktif tadi. Oke, saya akan mulai satu persatu Pak sharing modulnya. Monitor sekali lagi adalah modul Maximo untuk berbicara Pak, atau jadi jembatan untuk ngobrol dengan IoT device kita. Biar nggak bosan, saya play video ya Pak. Keeping critical assets running is a must for companies. Energy companies must keep the power on in hospitals. Factories must keep delivery of essential products flowing. The assets that keep companies running can be spread across the globe. People can't watch over all of these assets all of the time. Not even Brian. Brian is a remote operator who is responsible for making sure that things at his company stay up and running. The assets under Brian's control produce millions of data points each day. Sifting through all this data is not a good use of his time and expertise. The Maximo Monitor design team worked closely with operators like Brian to understand just how to cut through the noise and quickly find which assets need attention before they start to fail. Maximo Monitor was built with a set of AI-powered anomaly models that can see patterns in asset data and spot abnormal behavior. Brian doesn't need to be a data scientist to use them. With just a few simple steps, he can deploy the models on his assets, and these models generate alerts to let Brian know when anomalies are found. Dashboards provide Brian with everything he needs in one place. The dashboards summarize asset data. Nah, jadi saya stop sebentar ya Pak. Nah ini idenya Pak, dengan tadi ya integrate sama semacam S3 atau any kind of map platform. Misalkan bayangkan kalau kita enterprise yang punya beberapa manufacturing site begitu Pak, ada di Cikarang, Kerawang gitu ya. Idenya adalah kalau saya ada di pusat nih Pak, seorang maintenance head gitu ya, saya bisa tahu ada isu apa gitu. Jadi kalau ada anomaly karena data IoT-nya ditampilkan di sebuah monitor besar di pusat, kita bisa tahu secara real time atau near real time lah Pak, karena kita bisa atur cycle-nya setengah hari kah, tergantung dari severity atau seberapa critical aset itu dia. Nah ini semua informasi yang bisa kita, dan ini out of box Pak hari ini di Maximo. Ini out of box, kita nggak perlu melakukan banyak customization, Bapak sudah bisa langsung ngobrol sama aset-aset. Data from across his organization so that he can get to work right away. He can move between the levels of his organization and see how each is performing. Clear visual indicators on the dashboards draw Brian's attention to problems. On an interactive map, he can immediately see that some assets on the plant floor are behaving unusually. A unified list of alerts lets him focus on the highest priority problems. With just a click, Brian can drill into the details of a specific alert to investigate. Easy-to-read charts tie together real-time and historical data with alerts so that Brian gets a clear picture of what went wrong. He can easily move back and forth in time to spot patterns and focus on key events. All companies are unique, and each company should optimize dashboards for their specific needs. Maximo Monitor makes that easy with a gallery of ready-to-use widgets that Brian can quickly add to his dashboard. He can customize the settings for each widget with no coding skills required. And he can easily arrange the widgets to create the dashboard that best fits his needs in a matter of minutes. With all of this information at his fingertips,
Brian can diagnose the root cause of an anomaly and assign it to an on-site engineer who can resolve the problem before it becomes a costly failure. Because when you increase the reliability of essential assets with Maximo Monitor, you can improve the reliability of your entire operational process. Jadi itu Pak, satu modul di Maximo untuk berbicara dengan IoT device. Sekali lagi Pak, namanya monitor. Jadi kalau dilihat secara diagram flow-nya begitu, source dari datanya kan bisa macam-macam ya Pak, tergantung kesiapan di manufacturing lines-nya kita atau di operation lines-nya kita. Apakah mungkin dari SCADA, historian, PLC, atau kita punya MIS, software lain bisa ditarik. Atau Maximo bisa ngomong 1:1 ke mesinnya langsung Pak. Atau mungkin kalau kita mau punya strategi, jadi kita datanya kita kumpulin dulu Pak. Karena kan sebenarnya data ini bisa kita pakai untuk aplikasi yang lain. Jadi kalau Bapak mau punya strategi data lake pun, seperti UPC server pun itu bisa. Jadi nanti Maximo tinggal tarik data dari satu server data lake ini aja, gitu Pak. Nah itu kurang lebih flow-nya ya. Nah itu satu modul. Saya akan berangkat ke modul kedua, visual inspection Pak. Sekali lagi saya coba playkan videonya ya Bapak Ibu. For manufacturers, quality is critical. But how do you spot and stop defects on a production line when you need to inspect thousands of parts every day? Even the most well-trained product inspectors can miss up to 20% of problems. And the resulting waste, rework, and misbuilds can cost a company over 10% of their annual revenue. Automated visual inspections can monitor assets 24/7 and detect defects in under a second, dramatically enhancing operations to save time and money. Say hello to Maximo Visual Inspection. Fast, easy, accurate, and extensible, MVI is the intelligent eyes your operations need to make automated visual inspection a reality. Infuse AI into your quality initiatives without the additional cost of the coding or data scientists, and streamline the way you create your own AI-based models. Maximo Visual Inspection has broad industrial applications, but to understand how it works, imagine that you're inspecting crankshaft position sensor connections at a leading automotive manufacturer. MVI can quickly learn to detect and alert you to sensor connection anomalies in real time. Building your model in MVI is simple. Create a new data set by uploading images or videos of both working and defective units. Next, label the images to teach MVI which units would pass inspection and which ones would not. After labeling, augmentation further enhances the quality of your model. And it's as simple as the click. Nah, saya stop sedikit ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di bagian ini kita bisa start dengan sedikit sampel gambar aja, mungkin 10-20, kemudian kita label berdasarkan understanding kita mana aset yang bagus, mana yang tidak, mungkin dari warna kah atau dari shape, dari bentuknya gitu ya. Nah dari situ nanti komponen AI-nya yang ada di IBM ini, by the way Maximo juga menggunakan Watson, jadi model AI yang memang di develop IBM sudah lama gitu. Jadi mungkin kita mulai dengan 90 gambar aja, tapi nanti di kecerdasan buatan itu gambarnya di rotate, dibolak-balik, di blurkan sehingga nanti by the end of the day kita punya multiplikasi dari gambar 90 tadi, Bapak Ibu. Idenya semakin banyak dia mengkonsum gambar dari tangkapan kamera atau drone, semakin pintar dia dalam, semakin akurat dia dalam mengenali mana aset bagus, mana yang tidak. Of a button. MVI then uses machine learning to train your model to decipher images, identify objects and anomalies, and even motion in video. It's now ready to run an inspection. Post cameras on the production line for automatic 24-hour monitoring, and MVI at the edge will use the deployed model to spot issues in real time. Defective sensor connections are quickly identified, enabling line operators to instantly access inspection data, review results, and take action. Using the dashboard view, plant supervisors can address quality problems,
create work orders, and even stop the line. For line inspectors on the go, MVI Mobile for iOS devices offers the monitoring capabilities of Edge while utilizing built-in cameras for convenient, immediate inspection. Then integrate inspections with your monitoring, management, and maintenance strategy to extend the benefits throughout your enterprise. Embrace AI-powered inspection with ease and discover how you can improve productivity, performance, and quality with Maximo Visual Inspection, part of the IBM Maximo Application Suite. Nah itu tadi MVI-nya kita, Visual Inspection. Sebenarnya dengan teknologi ini Bapak Ibu, kita melihat jadi banyak use case-nya. Kalau di manufacture tadi contohnya mereka mau increase quality inspection pada saat sudah finish good gitu. Nah itu bisa di beberapa kasus mereka menggunakan untuk crowd control atau crowd detection di beberapa area untuk penanganan telekomunikasi tower. Jadi sebelum mereka deploy orang naik ke atas, mereka pakai drone aja Pak. Jadi di saat yang bersamaan mereka juga increase health safety-nya gitu kan. Jadi kalau memang ada spot some anomaly atau kerusakan baru dikirim dispatch orang gitu. Di beberapa kasus juga Pak kita lihat bahkan mereka masuk dengan visual inspection aja. Mereka terus platform asetnya mereka tetap pakai mungkin ERP, tapi mereka masuk dari case yang ini saja. Jadi dengan visual inspection sebenarnya membuka banyak use case baru untuk di deploy begitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini adalah modul untuk Maximo digunakan di Android ataupun iOS device secara mobile begitu ya. Saya mungkin langsung ke satu idenya sebenarnya begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, ini contoh dari workflow penggunaan work order. Jadi bayangkan kalau kita seorang teknisi, kalau kita lihat challenge dari workforce untuk menggunakan aplikasi kan sebenarnya adalah saya sudah capek di lapangan, saya tidak ingin diribetkan dengan segala proses yang menyulitkan saya gitu. Jadi pada saat teknisi kita menerima work order, kita bisa desain sedemikian rupa flow-nya sehingga itu sederhana, mudah, ya mereka juga mau menggunakan karena kan sebenarnya kriteria sukses penggunaan sebuah aplikasi kan balik lagi ya Pak, manajemen melihat itu digunakan apa tidak gitu kan, tingkat penggunaannya apakah tinggi apa tidak. Gitu. Jadi dengan ini kita selaku dari sisi manajemen ingin membuat pekerjaan itu sesederhana mungkin buat teman-teman kita di lapangan. Jadi workflow-nya pun bisa kita device atau kita personalize dengan simple sederhana pas mereka menerima work order gitu ya. Itu yang pertama, jadi ini highly configurable, highly personalized. Kemudian, nah ini saya akan play lagi satu video Bapak Ibu. Di mobile ini ada feature untuk assist namanya. Jadi bagaimana saya misalkan seorang teknisi, pada saat saya mengerjakan satu pekerjaan yang mungkin saya belum familiar, saya bisa type jenis pekerjaan yang ingin saya lakukan dan saya bisa dapat bantuan dari SMI yang saya daftarkan ke Maximo-nya. Jadi saya play videonya. Okay, so now I'm Jadi ini, sorry. Okay, so now I'm familiar with the theory. Jadi ini centrifugal pump, oil change shafts, dibayangkan ini sebagai layar dari teknisi kita, Bapak Ibu. Dia mau mengerjakan pekerjaan pergantian oli pump gitu ya. Yang di kanan ini adalah layar dari SMI-nya. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita beli mesin ya, OEM, mereka kan provide sebagai bagian dari kontraknya, expertise juga misalkan, tergantung kontraknya. Nah, jadi SMI itu bisa kita daftarkan. Jadi yang akan terjadi adalah pada saat jadi kita bisa masukkan query yang mau kita lakukan. Saya mau melakukan penggantian oli pump. And it will show me a list of the available experts. So nanti expert yang sudah kita daftarkan bisa ada di sistem. Dan saya sebagai teknisi yang ada di lapangan punya kemampuan untuk meng-call Pak si expert ini.
On the untuk right saya side minta bantuan. device, which belongs to the expert, you're going to see that it will receive a connection request. Okay, it's saying that Ini bisa siapa allow saja me ya Pak? help with Mungkin bisa jadi climate change. So I'm going to tim accept. teknis yang ada di pusat mungkin, atau yang memang diberikan sebagai And the kontrak technician dengan side, OEM bisa start siapa saja. the live video feed. Pada saat ditelepon atau mereka bisa melakukan live video call Right, juga, so dia bisa tunjukin the expert ini is now able to see aset yang what sedang saya the kerjakan Pak, yang saya technician perlu is bantuan. showing on his device. Right, now as a Nah, mereka nanti di sini bisa expert, saling I berkirim want to anotasi enter Pak. Jadi annotations with instructions to the technician. So I tap on the gallery icon, select one of the pictures. Nah, jadi nanti si expertnya bisa and draw di satu This is a satu safety hazard call yang activities. sama, This CCTV might be hot. mereka memberikan instruksi di bagian Set. mana And, kepada si teknisi ini. Biasanya case ini terjadi Pak okay, you can kepada see the first workforce yang instruction baru, on screen. yang mereka masih pertama kali So I mengerjakan need to- tipe I need pekerjaannya. to, Jadi provide ini our meningkatkan instructions first time to the fix rates technician. dari So si teknisinya. select another picture. Kalau misalkan teknisi yang sudah expert, sudah pengalaman, mungkin dia nggak perlu manual ya Pak, dia bisa kerjakan langsung. Tapi ini buat workforce yang baru, muda, ini feature yang bisa membantu seperti itu. Oke, jadi itu tadi feature mobile dan assist yang ada di Maximo. Okay, Saya lanjut lagi. Nah, ini saya di 2 modul terakhir saya Pak, yang ada di Maximo Application Suite. Jadi yang pertama adalah health. Jadi health ini sebenarnya dengan kombinasi dari data IoT dan data aset yang kita tarik mungkin dari ERP kita, dari yang sudah kita record secara manual, kita bisa punya ini Pak gambarannya. Sebentar. Oke, kita idenya bisa punya semacam health scorecard terhadap aset-aset kita. Jadi di sini untuk si aset kompresor ini ya Pak, yang lokasinya bisa kita define juga, Maximo bisa mengatakan bahwa dia bisa memberikan alert bahwa aset ini berada dalam kondisi yang buruk atau health atau poor gitu ya Pak. Jadi bagaimana Maximo bisa mengkalkulasi atau memberikan result health ini gitu ya. Jadi ada beberapa data yang di calculate di Maximo. Ini ada machine learning juga terjadi Pak dari data yang diambil. Jadi contoh umur ini ya, mungkin pada saat kita memasukkan informasi untuk barang ini, depresiasi dia akan habis di 5 tahun. Jadi karena dia sudah digunakan lebih dari situ, itu contribute kepada health-nya yang jelek ini. Nah, ini ada hal lain juga, kalau berdasarkan PM yang dibuat secara manual, ini failure-nya ini atau orangnya mengerjakan PM-nya Pak, preventive maintenance, pekerjaannya baru dikerjakan 4 bulan lagi. Sementara kalau kita lihat dari next failure, ini diambil dari IoT data. Jadi bisa ngambil pattern Pak. Dia melihat dari 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, failure-nya sebenarnya terjadi lebih cepat, 3 bulan. Artinya kalau Maximo-nya ini memberitahu Pak, teknisi kalau kamu melakukan pekerjaannya ini mengikuti schedule yang kamu bikin 4 bulan, ini most likely wet gas compressor ini akan breakdown duluan Pak di bulan ketiga gitu. Nah ini kan sebenarnya insight yang biasanya jadi problem karena bayangkan Pak, teman-teman teknisi kita ini kan harus handle dengan ribuan bahkan puluhan ribu aset ya Pak. Jadi ini sebabnya IoT data itu akan menjadi pembeda nanti Pak. Akan banyak potensi isu yang our manual eyes gitu ya Pak, our resources nggak akan bisa catch up lagi Pak dengan begitu banyak data. Dan di sini kita menggunakan data yang benar, data yang baik untuk pengambilan keputusan kita yang lebih baik. Ide ujungnya adalah supaya tidak ada unplanned atau kita reduce unplanned downtime-nya Pak. Seperti itu. Oke. Ini sebenarnya kalau dibilang
ini goalnya lah Pak. Ini mimpi yang diinginkan oleh kebanyakan operation dan maintenance pada saat ini. Oke, yang terakhir ini modul predict. Jadi Maximo Pak, dia sudah embed dengan beberapa modul, ada algoritma machine learning di dalamnya untuk membantu kita dalam pengambilan keputusan tadi ya. Jadi yang pertama itu ada model kita bisa tahu probability of failure, inputs-nya yang diperlukan Pak. Jadi ini kenapa tadi ya balik lagi berbicara mengenai IoT data Pak, kita harus pastikan bahwa equipment yang ingin kita pantau sudah ada data yang bisa kita tarik dari device-nya itu tadi. Dia failure karena apa? Apakah mungkin karena overheating atau karena kebocoran oli gitu ya? Karena rotornya ada anomali di situ gitu. Kita bisa tahu kenapa dia failure dan waktu terjadinya itu prediction-nya kapan Pak. Jadi ini sudah embedded Pak, sudah ada di Maximo. Jadi as long as kita punya IoT datanya, kita bisa start gunakan ini di beberapa aset kita yang mungkin critical gitu ya. Nah, ini yang terakhir, jadi aset life curve ya Pak. Ini juga model yang menarik karena biasanya kan problem kita pada saat kita ingin meyakinkan ke manajemen bahwa saya perlu ganti atau invest untuk sebuah mesin baru begitu ya Pak. Problemnya kan dari mana itunya kalkulasinya. Nah, Maximo bisa menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya menggunakan mesin mereplace atau mengoverhaul dia actually cost-nya sudah lebih tinggi dibandingkan kalau kita invest mesin baru sekalian Pak. Kenapa? Karena semua life cycle dari journey dari aset kita, dari kita awal beli, resource yang sudah kita keluarkan untuk membenarkan itu bisa kita hitung dari nilai cost-nya Pak. Jadi saya tahu nih sebagai manajemen, cost yang sudah saya keluarkan, yang sudah timbul karena saya pakai barang ini sudah berapa besar gitu ya Pak. Karena informasi itu kan dia connect dengan data di ERP, kalau belanjanya di ERP.